Ya, selamat sore teman-teman. Hari ini sekitar jam 6 ya. Ini saya turun dari bis jemputan ya, pulang kerja. Jadi saya mau cerita ya tentang kerjaan di Jepang itu gimana sih? Apakah berat? Apakah ringan ya? Nah, itu tergantung dari masing-masing pribadi ya. Kadang banyak ya saya dengar cerita dari video-video YouTube atau video berita-berita ya, bahwa kerja di Jepang berat ya, khususnya dari Kensuse ya, magang ya. Ya mungkin kita bisa telaah lagi ya. Jadi untuk Kensuse kan dia visanya sudah beda ya, dia visa magang ya. Sedangkan untuk saya itu kan visanya visa kerja ya, jadi visa Tokudegino teman-teman ya. Bentar, saya beli cemilan dulu teman-teman ya, nanti lanjut ceritanya. Ya teman-teman, tadi saya udah beli ini ya, cemilan ya, pisang. Karena tadi siang saya nggak makan ya teman-teman ya. Saya lupa masak telur ya buat makan siang nanti kerja ya, tadi kerja ya. Ya alhasil ya saya bukanya malam ya. Tadi barusan dari jam 8 malam ya saya belum makan ya. Berarti udah hampir 24 jam ya, 23 jam saya puasa ya teman-teman, nggak makan tapi masih minum ya. Nah ini saya bukanya pakai pisang ya. Ada 4 buah ya. 4 kayak gini ya, apa sih namanya kalau ini? Iya 4 buah kan ya, bukan 4 tandan ya. Tandan kan yang gede itu ya, isi berapa namanya apa ya, 4 piece apa 4, kalau butir kan telur ya. Wis sembuh lah, nggak tahu saya ya. Nah ini saya lagi duduk ya, jadi di depan Belex itu ada kursi-kursi gini ya, buat duduk, buat santai. Ini buat arena bermain anak-anak ya teman-teman ya, kalau sampean bawa anak. Cuma kan anak istri saya ada di Indonesia ya, jadi ya sogana ya, mau gimana lagi ya, nikmati aja ya kesendirian ini. Cialah kesendirian. Nah ini saya depan Mos Burger ya, yang tadi saya tunjuk ini ya, yang junk food ya. Sampean jangan makan junk food ya. Makan yang alami-alami ya, kayak buah, sayur dikukus, daging ayam dikukus gitu ya. Itu pelayannya nisangnya ya. Nisang itu kakak-kakaknya masih muda-muda ya teman-teman ya. Nah, jadi lanjut ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa alasan ya kenapa saya menyatakan ya bahwa kerja di Jepang itu santai ya teman-teman ya. Nah, yang pertama adalah sampean lihat ya, visanya sampean kerja di sini visa apa ya? Kalau berita yang berseliweran kan ya, yang sering ada apa, kekerasan dalam kerjaan, terus katanya kerjanya berat ya, diforsir, terus ngeluh gajinya kecil ya. Itu rata-rata kalau saya lihat video-video dari anak-anak Kensuse ya, anak-anak yang magang ya teman-teman ya. Anak-anak yang magang, terus ya itu ya, kalau sampean pakai visa magang ya, itu statusnya namanya magang teman-teman ya. Harusnya kan dia cuman bantu-bantu ya, jadi kerjanya ringan. Cuman aktualnya itu kebanyakan ya, kalau sudah di tempat kerja ya, itu dia nggak cuma bantu ya, harus udah ada job desk sendiri ya. Dan itu kerjanya pun sama ya, bahkan bisa lebih berat teman-teman ya. Kalau saya dengar dari cerita teman-teman saya yang di ini ya, yang di apa, Jepang ya, yang pernah Kensuse ya, kayak gitu. Kerjanya sama aja mas gitu, malah lebih berat kayak gitu ya. Nah itu ya yang pertama ya, karena jenis visanya ya. Kalau saya kan visa kerja ya, visa Tokudegino ya, bukan visa Kensuse. Jadi kerjanya ya sama kayak orang kerja di Jepang ya, yang pekerja Jepang ya sama, dan gajinya juga sama ya, UMR di sini ya.
Jadi kayak sampean kerja di Indo ya gaji UMR gitu. Kalau magang kan gaji saya kecil ya, lebih kecil ya, nggak UMR gitu teman-teman. Cuman dia ngandelin di lemburan ya teman-teman ya. Kalau yang magang ya biasanya gitu. Terus apalagi ya? Itu yang pertama ya. Ini viewnya yang ini aja yang arah ke stasiun ya. Nah, itu yang pertama ya, visa. Jadi sampean kalau visanya ya, dari visanya ya, kalau visa magang itu kerjanya cenderung lebih berat dan gajinya cenderung lebih kecil ya, dan rawan dibully ya teman-teman ya, karena kalau magang itu ya tergantung perusahaannya juga ya. Nah itu cuman rata-rata gitu ya. Yang pertama ya, karena visanya ya, jenis visanya ya, visa Kensuse dan visa Tokutegino ya. Kalau visa Kensuse atau visa magang itu cenderung lebih ini ya teman-teman ya, lebih berat kerjanya, lebih pahit ya. Terus kalau visa TG, Tokutegino atau visa kerja itu lebih aman lah ya, standar kerjaannya orang Jepang ya teman-teman ya. Jadi sampean kerjanya sama kayak orang Jepang ya, nggak dibeda-bedain ya. Itu lebih santai teman-teman ya, gitu. Terus apalagi ya, itu yang pertama ya. Terus yang kedua adalah kenapa kok bisa santai ya. Nah yang kedua itu ya ditentukan dari jenis bidang pekerjaan sampean ya teman-teman ya. Kalau di Tokutegino ya atau visa kerja kan bidang pekerjaannya ada, pertama itu perikanan, peternakan, pertanian, pengolahan makanan, restoran, perhotelan, building ya, bangunan, mesin ya. Ya ada sekitar 8 ya teman-teman ya. 9 lah ya sama bandara ya, karena ada di bandara juga, kerja di bandara ya. Nah itu sampean ya, kalau di saya kan di pengolahan makanan ya. Kalau pengolahan makanan itu standar ya teman-teman ya, kerjanya enggak, kalau menurut saya sih enggak berat ya, santai. Tapi kalau sampean kerja kayak di bangunan itu berat ya, building ya, kayak di bangunan bikin-bikin rumah ya. Jadi sampean kerjanya di luar ya, panas kepanasan ya, hujan kehujanan, kedinginan ya teman-teman ya. Kalau di pengolahan makanan cenderung dingin teman-teman ya, karena suhunya di kisaran di bawah 10 derajat ya teman-teman ya, yang buat suhu ruangannya itu 10 derajat. Kalau suhu yang di kulkasnya ya di bawah 4 derajat ya, yang kulkas ya. Terus yang freezernya itu minus 20 ya. Jadi kulkasnya ada 2 ya, kulkas sama yang freezer ya. Ya ruangannya besar gitu ya, buat naruh daging kayak gitu. Nah itu teman-teman ya, jadi bidang pekerjaan sampean ya tergantung itu ya. Magang kan juga ada ya, ada magang di pabrik, terus di mana ya, di perhotelan ada ya, di peternakan, perikanan ya, di bangunan ya ada magang ya. Ya sama ya, Tokutegino kayak bidang Tokutegino, cuman magang itu ya karena statusnya itu ya magang, jadi gajinya lebih kecil ya. Hak-hak yang harus didapatkan ya jadi lebih kecil ya, beda sama yang visa kerja ya teman-teman ya. Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga ya teman-teman ya, kenapa kok saya bisa bilang santai tapi yang lain enggak ya. Itu yang ketiga ditentukan dari riwayat sampean kerja dulu ya, sebelumnya ya, sebelum di sini di Jepang. Kalau sampean dulu sebelumnya kerjanya santai ya, cuman misalkan di kantoran ya, ngetik-ngetik ya. Sampean kerja di sini ya, misalkan di pengolahan makanan, angkat-angkat daging ya, itu paling enteng 4 kilo ya. Itu satu keranjangnya bisa beratnya itu 30 kilo, 25 kilo ya, sampean angkat itu ya. Kalau sampean kerjanya kantoran santai-santai ya berat teman-teman ya, gitu.
Cuman kalau saya karena dulu pernah kerja jadi tukang galon ya, jadi angkat-angkat galon kan ya berat ya galon ya. Galon aqua yang gede itu ya, isi ulang, ada airnya. Ada satu motor bawa 7 galon, 8 galon ya. Keliling nganter ke rumah-rumah ya, angkat-angkatin kayak gitu ya, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, 12 jam. Soalnya kan satu galonnya itu saya diupah Rp1.000 teman-teman ya. Jadi kalau saya sehari mau dapetin 100.000 ya saya harus nganterin ini ya 100 galon ya. 100 galon saya harus nganturin ke rumah-rumah ya, angkat-angkat 100 galon baru saya dapat 100.000 teman-teman ya. Begitu ya. Sebelumnya juga saya pernah kerja di itu ya, gudang kan, masukin barang ke kontainer kan banyak itu barangnya teman-teman ya. Jadi udah terbiasa kerja berat, jadi pas dapat yang kerja di sini ya rasanya ringan teman-teman ya, santai ya. Lah ini aja saya kerja di ini ya, pabrik pengolahan makanan angkat-angkat daging ya. Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Itu aja saya nggak makan ya, dari jam 8 malam semalam ya sampai makan baru sekarang ini ya. Itu nggak kerasa berat teman-teman ya. Terus saya nggak makan loh. Kalau yang lain kan siangnya pada makan ya, bawa bekal dari, entah itu bawa bekal dari kontrakan atau beli di ini ya, di kantin ya. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi tergantung pribadinya ya, sebelumnya dia riwayat pekerjaannya apa ya. Jadi itu yang ketiga ya. Terus yang keempat ya, yang keempat itu kenapa kerjanya bisa santai. Jadi sampean kerja nggak sambil ini ya, nggak sambil nggak sambil berpikir kemana-mana ya. Jadi fokus sama kerjaan ya. Kan kadang ada orang kerja tapi sambil mikir apa gitu ya. Jadi pikirannya kemana-mana ya, nggak selaras sama badannya ya. Badannya lagi apa, pikirannya lagi ngapain ya. Misalkan badan lagi ngangkat-angkat tapi pikirannya lagi mikirin masa lalu ya. Wah kemarin gini, wah kok dia gitu ya, gini ya. Jadi kayak mikir yang nggak sesuai sama kenyataan gitu ya. Overthinking ya. Terus misalkan mikirin masa depan, aduh besok gimana, ini gimana gitu ya. Jadi kerjanya terasa capek ya, soalnya kan otak juga memakan energi banyak ya. Sampai kalau otaknya dipakai buat mikirin yang nggak sesuai dengan yang kenyataan yang sedang sampean lakukan sekarang ya. Misalkan lagi kerja ya, pikirannya ke kerjaan itu ya. Jadi ngelihat tangannya, menyadari tangan kayak gitu teman-teman ya. Jadi nggak kerasa kerjanya ya, ringan, nggak capek ya. Nah, sampean kerja ya tapi pikirannya mikirin masa lalu ya, sedih, mikirin masa depan, khawatir, takut ya. Ya terus ngeliatin jam terus ya, nggak pulang-pulang ya, kerasa lama ya, kerasa berat ya. Kalau sampean fokus sama kerjaan kan, menikmati kerjaan kan rasanya enak ya, nggak kerasa lama, cepet ya. Apalagi kan di pekerjaan banyak teman-teman ini ya, yang beda-beda negara ya, kayak dari Filipina ada, Cina ada, Korea ada, Jepang udah pasti kan orang-orang Jepang ya, Vietnam ada, Bangladesh ada, Thailand ada. Jadi tuh kita bisa sambil belajar ya. Jadi tuh kerjanya tuh lebih santai, lebih have fun ya. Lebih kayak nggak kerja sih tadi saya itu mah, kayak main-main doang ya. Sambil nanya-nanya ini bahasa Vietnamnya gimana, ini bahasa Cinanya apa. Kayak terima kasih atas kerjasamanya ya, itu kan bahasa Jepangnya Otsukare sama des ya. Nah itu kalau bahasa Cinanya itu singkulang gitu ya, singkulang. Awalnya tak kira saya mau pulang ya, padahal itu singkulang gitu ya. Ya kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kita kayak belajarnya ya kayak bayi aja ya, niruin ini ngomongnya gimana, oh ya tinggal tiruin aja ya, ntar tinggal tanya gimana intonasinya udah pas belum, ya udah gitu. Tinggal sampean ulang-ulang aja ya gitu teman-teman ya. Jadi itu ya yang keempat ya. Yang keempat apa yang berapa ya?
Yang pertama kan visa, yang kedua kan riwayat kerja sebelumnya, yang ketiga kan bidang, oh, yang pertama visa, yang kedua bidang kerjanya, yang ketiga riwayat kerja sebelumnya, yang keempat ini ya, jadi fokus. Jadi pikiran sama badan sampean harus selaras ya. Kalau nggak selaras ya kerasanya berat teman-teman ya. Mau sampean kerja di Jepang atau di Indonesia ya sama aja ya. Kalau sampean pikirannya nggak selaras sama tubuh sampean, jadi pikiran sampean nggak ada di momen saat ini ya, sekarang di sini ya. Jadi terbang kemana-mana ya kayak astronot. Ya sampean ntar gampang capek ya, gampang lelah ya. Kayak gitu. Itu yang keempat ya. Terus alasan yang kelima ya, kenapa kerjaan sampean kok kerasa berat ya, nggak santai? Karena asupan makanan ya teman-teman ya. Asupan makanan sampean mungkin nggak sehat teman-teman ya. Sampean makannya banyak yang gula-gula, karbo-karbo ya, minyak-minyak sayur ya, omega 6, goreng-gorengan, tepung, kayak gitu ya. Itu bikin kita rawan ini ya, inflamasi ya. Jadi banyak inflamasi, peradangan. Jadi badan itu gampang lelah ya, gampang capek, gampang ngantuk. Akhirnya ya kerjanya kerasa berat teman-teman ya. Itu ya. Itu yang kelima ya. Terus yang keenam, sampean kurang istirahat ya, kurang tidur. Jadi tidurnya nggak berkualitas ya. Udah mah begadang, tidurnya nggak berkualitas. Tidurnya biasanya kalau nggak berkualitas ya pikirannya nggak ditenangin dulu ya teman-teman ya. Jadi main HP sampai HP-nya jatuh-jatuh sendiri ya, kayak gitu ya. Jadi sampean tidur pun capek ya, lampunya nggak dimatiin ya, masih nyala. Kalau lampu dimatiin kan sampean melatoninnya tuh jadi nambah banyak ya, jadi tubuh cepat rileks ya, terus imun jadi tambah kuat teman-teman ya. Kalau lampu dimatiin, terus sebelum tidur ya sampean entah itu sembahyang atau meditasi ya terserah ya, intinya tenangkan pikiran dulu ya. Jadi pikirannya tuh dinepke ya, kayak dinepke tuh kayak ya ini ya, didiemin ya. Jadi biar dia menep ya. Kayak sampean kalau kocak air ya, kotorannya nanti lama-lama menep ya, kayak gitu, turun. Jadi biar pikirannya tenang baru sampean tidur ya. Mau sampean tidur bentar ya berkualitas, enak bangunnya ya, nggak capek, nggak ngap-ngap ya, nggak nguap-nguap terus ya, badan pun seger ya. Itu yang kelima. Terus yang keenam ya, itu alasannya kenapa kerja di Jepang santai ya. Yaitu ya, jadi pekerjaan di Jepang tuh kebanyakan rata-rata ya kerjanya fisik ya teman-teman. Mau sampean di bidang apapun ya, mau itu perhotelan, pengolahan makanan, restoran ya, apalagi kalau sampean di bangunan ya, di tobi ya, building ya, ya udah pasti pakai fisik ya. Nah, sampean udah tahu pakai fisik ya, sampean fisiknya dikuatin lagi ya, dilatih ya, dilatih otot-ototnya ya. Saya aja tiap pagi itu pasti latihan ya, entah itu pull up, dips, push up, kayak gitu teman-teman ya. Terus sampean tambahin bebannya ya, misalkan sampean pakai berat sendiri bisa pull up 8 kali ya, ya tambahin. Misalkan ini kan saya di atas ya, ini kadang tak isi botol air 2 liter ya. Nah itu saya sambil pull up ya, tapi saya masih mentok di 8 sih, 8 ngangkat ya. Jadi angkat berat badan sendiri ya paling mentok 8 kali teman-teman. Nah kalau sampai udah bisa 8 lebih ya tambahin itu ya, tasnya ditambahin batu apa ditambahin apa ya biar tambah berat. Jadi ototnya tuh semakin terlatih. Misalkan nggak ditambahin berat ya sampean ritmenya dilamain ya, jadi turunnya tuh dilamain ya, 3 detik hitungannya, ntar pas ngangkatnya juga lamain 3 detik kayak gitu. Jadi ototnya tuh stres, tapi stresnya by design ya, stres
yang sampean sengaja ya. Jadi nanti kalau sudah latihan kan dia jadi relief ya, jadi lega ya. Jadi sampean kalau sampean habis push up kan enak ya, relax ya, ngambil nafas seger ya, nyantai, terus di kepala juga enak, enteng ya, gitu ya, karena ada hormon endorfin ya teman-teman ya. Nah gitu ya, jadi sampean kalau ototnya udah kuat ya, kerja mau fisik kayak gimana ya kerasa enteng teman-teman ya. Saya kerjanya kan angkat-angkat itu ya, daging itu ya 3 kilo 4 kilo. Kalau yang keranjangnya bisa 10 kilo lebih ya, kan isinya berapa daging ya banyak ya. Itu sekarang aja kerasa enteng teman-teman ya, nggak kerasa kayak kerja, malah kayak main-main ya kerjanya. Jadi saya bisa sambil ngobrol ya, sambil nanya-nanya ini bahasanya Jepangnya gimana, bahasa Vietnamnya gimana, bahasa Cinanya gimana ya, sambil belajar bahasa ya teman-teman, enak. Ya lebih kayak main-main teman-teman ya. Jadi nggak kerasa capek ya, karena ototnya udah terlatih teman-teman ya. Sampean kalau pull up tuh kan otot cengkraman tangan sampean kuat ya, jadi megang daging juga enteng ya, nggak keseleo jari sampean. Gitu ya, jadi fisik sampean dilatih teman-teman ya, entah itu mau cewek apa cowok ya, dilatih ya, biar sampean, yang paling penting ya biar sampean sehat ya, jadi nggak gampang sakit, jadi bisa masuk terus tiap hari ya, lembur bisa hajar terus ya, kerja pun santai ya, karena sampean ototnya kuat, mau kerja angkat-angkat pun nggak masalah ya, jadi enteng gitu ya teman-teman ya. Itu yang kelima ya. Yang kelima kan, yang pertama visa, yang kedua bidang kerjaannya ya, yang ketiga riwayat kerjaan sebelumnya, yang keempat itu apa ya? Yang keempat asupan makanannya ya, yang kelima ya istirahat tidur ya, yang keenam ini ya tadi ya dilatih fisiknya ya. Nah ini yang terakhir ya, yang ketujuh ya, tak batasin ya. Nah yang ketujuh itu sampean itu belajar ya, belajar melihat situasi kerja ya. Jadi kerjanya gimana gitu, selahnya gimana. Jadi sampean kerja tuh cepet ya, cepet jadi bisa nyantai ya. Misalkan saya kan kerjanya motong daging ya, ya saya pelajarin ya gimana cara ngasah pisau ya. Jadi saya paling seneng ngasah pisau ya. Ketika pisau saya tajam ya, saya memotong daging berapa ratus piece pun aman ya. Mau seharian motong daging, soalnya motongnya enak, pisaunya tajam ya, kayak gitu ya teman-teman. Daripada sampean pakai pisau tumpul ya, ya pegel tangan sampean ya, kayak gitu teman-teman ya. Selahnya sampean cari, oh ini gimana supaya kerjaan saya enteng, cepet kelarnya, saya pun nggak capek ya gitu. Terus kalau kerja fisik kan sudah pasti ya di modul-modul sampean ya, mau modul-modul pengolahan makanan atau body building ya, bangunan atau perikanan, pasti kan ada cara teknik-teknik mengangkat ya. Nah itu sampean praktekkan ya, amalkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Ngambil barang berat ya sampean jangan bungkuk punggungnya ya, kakinya sampean lututnya ditekuk ya, baru diambil, kakinya yang angkat ya. Jadi bukan kakinya lurus, punggungnya nekuk, punggungnya yang angkat ya, sampean boyok ya, sakit punggungnya, terus resiko turun bero ya, hernia. Khusus sampean brodol masuk ke kantong buah zakar ya sakit sampean ya, udah nggak bisa angkat berat-berat lagi ya kalau turun bero hernia itu. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi supaya safety, jadi gimana caranya saya tuh tetap safety, kerjanya bisa cepat kelar ya. Sampean cari selahnya ya, sampean tanya-tanya. Oh enggak, sampean nggak nanya, sampean amati ya. Nanti sampean pakai cara sampean sendiri gitu ya. Kalau saya kan kadang motong-motong kan, kalau senior saya kan dagingnya kan jauh-jauh ambilnya ya. Nah kalau saya tak deketin dagingnya ya, jadi ambilnya cepet. Kadang senior saya tuh ngambilnya dari keranjang ya, kalau saya tak taruh di talenan ya, yang buat motong kan ada talenan ya, tak taruh di talenan banyak numpuk, ini tinggal masukin dagingnya kayak gitu ya. Jadi
sampean bisa tentukan sendiri ya trik-triknya ya, gimana supaya kerjanya lebih cepat ya, lebih santai. Jadi sampean bisa nanya-nanya, jadi hima ya, hima itu senggang ya, waktu senggangnya itu jadi banyak, sampean bisa santai gitu. Ya udah itu aja ya. Jadi ada 7 alasan ya agar, atau 7 tips ya agar kerja di Jepang itu santai teman-teman ya. Jadi yang pertama sampean tentukan visanya dulu ya. Kedua bidang pengelolaan, bidang pekerjaannya ya. Yang ketiga sampean cek riwayat kerja sampean dulu gimana nih. Nah, terus yang keempat itu, asupan makanan sampean dijaga ya. Yang kelima istirahat yang cukup teman-teman ya. Yang keenam sampean latihan fisik ya, biar otot-otot sampean kuat, soalnya di sini kerjanya rata-rata fisik. Nah, yang ketujuh itu sampean itu cari tahu ya selahnya ya gimana kerjanya supaya bisa cepet ya, sampean kerjanya santai ya, nggak gedebak-gedebuk ya, cepet tapi nggak gedebak-gedebuk ya, nggak buru-buru tapi santai ya. Soalnya kalau Jepang kan kerjanya gedebak-gedebuk tapi ntar gimana nih salah gitu ya. Jadi nggak tertib ya kerjanya ya, semerawut gitu. Mending alon-alon asal kelakuan temen ya, pelan-pelan tapi pasti ya gitu. Oh iya, satu lagi yang 8 ya tadi ya. Jadi sampean kerja tuh fokus kerja ya, jangan pikirannya kemana-mana ya. Jadi otak sampean tuh jangan diisi pikiran-pikiran yang nggak penting ya. Kalau sampean sedang motong daging ya sampean fokus di motong daging ya. Jangan mikirin nanti pulang makan apa, terus aduh kemarin saya lupa bayar ini bayar itu, aduh kemarin saya salah ngomong gimana ini, kayak gitu ya. Jadi mikirin masa lalu itu cuman bikin sedih khawatir ya, mikirin masa depan cuma bikin takut ya. Takut khawatir, mikirin masa lalu itu bikin sedih ya, menyesal ya. Buang-buang energi teman-teman ya. Jadi selaraskan ya antara pikiran dan badan ya, tubuh ya. Jadi sampean fokus kerja, pikiran fokus kerja, jadi nggak kerasa ya, tahu-tahu udah pulang ya. Kalau sampean mikir kemana-mana ngeliat jam terus ya lama, kerjanya berat ya. Yaitu ya, jadi ada 8 tips supaya kerja itu santai ya, dan 8 alasan kenapa kok orang bilang kerjanya berat ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Semoga ini ya teman-teman ya, video ini bermanfaat teman-teman ya. Itu berdasarkan pengalaman saya kerja di sini ya, yang saya lihat itu ya. Dan saya alhamdulillah ya menikmati pekerjaan saya ya, mencintai pekerjaan saya saat ini. Jadi saya bisa nyatakan ya kerja di Jepang itu lebih santai ya, jauh lebih santai dari kerja di Indonesia teman-teman ya. Udah itu aja teman-teman ya, semoga video ini bermanfaat. Teman-teman kalau mau cek info-info tentang barang-barang gratis, barang-barang murah, terus visa Tokuteki no gratis mandiri ya, info tentang kehidupan di Jepang ya sehari-hari, terus cara membayar atau cara memakai barang-barang di kontrakan ya, barang-barang elektronik di Jepang, sampean bisa cek ya di video-video saya yang lain ya. Ya semoga video ini bermanfaat teman-teman ya. Bagi teman-teman yang cuman ingin tahu ya silahkan, atau bagi teman-teman yang nanti mau ke Jepang ya semoga video ini bermanfaat teman-teman ya. Ya udah itu aja teman-teman ya. Semoga teman-teman sekeluarga ya selalu sehat, bahagia ya, damai selalu ya, dan selalu diberikan rezeki ya, kelancaran rezeki ya, yang berkah ya, yang barokah, gemah ripah loh Cinawi teman-teman ya. Oke, makasih.